kenapa sih bisa ada tentang kemerdekaan Indonesia? Kenapa itu kok kita bisa merayakan tentang kemerdekaan? Kenapa? Karena tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia bebas dari penjajahan negara asing, adik-adik. Jadi sebelum 17 Agustus 1945 Indonesia itu dijajah oleh negara asing. Dulu pernah dijajah oleh Belanda, tapi waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Jepang. Jadi waktu tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia terbebas dari jajahan bangsa Jepang. Jadi Indonesia sudah berdiri sendiri, bebas dan tidak tergantung oleh bangsa yang menjajah Indonesia. Nah, kalau bicara itu kan bicara tentang kemerdekaan negara ya, kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana sih dengan kemerdekaan kita sebagai manusia? Apakah kita tuh juga perlu merdeka? Apakah sebenarnya kita itu harus dimerdekakan? Adalah Tia. Nah, aku ini seneng banget tahu hari ini. Kenapa sih aku bisa seneng banget? Karena hari ini hari Minggu, hari dimana kita mau beribadah kepada Tuhan. Aku udah siap nih ya, udah pakai baju rapi buat ikut ibadah online. Ya karena nggak bisa di gereja ya, karena sekarang ini masih ada pandemi. Jadi aku tetap tekun untuk ikut ibadah online. Nah, teman-teman, aku ini hari ini juga selain karena senang mau ibadah nih, aku juga senang karena hari ini tuh masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia ya kan, 76. Wah, seneng banget. Lihat nih baju aku, mungkin nggak merah ya, tapi pink putih gitu ya. Agak mirip-mirip, soalnya aku nggak punya baju merah dan putih. Aku punyanya pink dan putih. Jadi aku sekarang pakai bajunya pink dan putih untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Nah, teman-teman semuanya, aku tuh juga hari ini penasaran banget sama firman Tuhan hari ini. Karena firman Tuhan hari ini berbicara tentang kemerdekaan. Apa ya maksudnya kemerdekaan? Sampai saat ini aku juga nggak tahu. Maka dari itu aku pengen mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Nah, masalahnya nih sekarang nih ya adalah adik aku sekarang di mana nih? Tahu nggak sih, adikku tuh susah banget kalau diajak ke sekolah minggu. Banyak banget alasannya sakit lah, padahal sebenarnya dia tuh nggak sakit, bohong doang. Duh, gimana ya? Kenapa ya adikku tuh nggak mau ke sekolah minggu kayak aku yang semangat gini? Gimana ya? Apa kita panggil aja ya adikku ya supaya dia merasa terganggu? Yuk kita panggil bareng, namanya Devi, oke? Panggil adekku namanya Devi ya. Devi! Devi! Belum nyaut adik-adik. Kita sekali lagi ya, panggil dia lagi ya. Devi! Ayo turun Devi! Devi! Iya, iya, iya! Apa sih, Ci? Hari Minggu nih. Aduh, akhirnya kamu turun juga, Devi. Ya ampun, seneng banget Cici liatnya kamu turun. Kenapa sih? Gak usah kesel gitu lah mukanya. Kamu tahu lah hari ini hari apa? Hari Minggu. Aduh Devi, masa hari istirahat sih? Ini tuh hari ibadah, hari Minggu.
dimana kita tuh bernyanyi ibadah online, bukan malah istirahat dan tidur. Ayolah Devi, jangan kayak gitu. Kita hari ini harus tetap beribadah. Ayo kita sama-sama yuk beribadah yuk. Loh kok nggak mau sih? Oke, kalau kamu masih nggak mau, sekarang dengerin Cici ngomong, dengerin Cici nyanyi, oke? Sudah siap kan? Kita sama-sama ibadah ya. Aku tunggu di bawah ya, Devi. Oke? Siap-siap ya kamu ya? Iya. Oke. Dadah Devi. Nanti ketemu loh ya, bener ya? Bener ya? Janji? Ya. Sip. Kalau kayak gitu yuk. Nanti kakak tunggu di bawah. Seneng banget akhirnya aku bisa buat Devi datang ibadah online. Nih aku udah mau siap nih, aku sekarang udah di depan TV. Aku siap buat untuk nonton ibadah online hari ini. Nah sekarang tinggal tunggu Devi ya. Kayaknya sih bentar lagi Devi bakal turun sih. Nah itu dia Devi. Devi sini. Ya, sini dong deketan ya. Sini. Oke. Devi, kamu mana Alkitabmu? Gak bawa, kan online. Devi, hari ini tuh kita mau ibadah online, kita tetap harus bawa Alkitab. Kenapa? Ini bukan berarti kalau online itu nggak bawa Alkitab loh Devi. Lihat nih kakak bawa Alkitab. Devi harus tetap bawa Alkitab. Oke, tahu nggak kenapa kita harus bawa Alkitab? Karena Alkitab ini adalah sumber kebenaran dari semuanya. Kita semua akan bisa mengerti ketika kita sama-sama belajar tentang Alkitab. Kalau kamu datang ibadah tapi nggak bawa Alkitab, itu sama aja Devi. Maka dari itu, kita tetap harus bawa Alkitab. Iya, harus begitu Devi. Gimana sih Devi ya? Ya udah nggak apa-apa, ini kan mumpung juga di rumah aja. Jadi Devi nanti bawa Alkitab ya, ambil Alkitabnya ya, oke?
Oke, tapi kan kita bisa Nggak barengan. usah lah, kan enakan tuh baca sendiri, jangan barengan. Ya nggak apa-apa, kan aku pengen baca juga, pengen konsentrasi. Kalau bagi-bagi nanti susah konsentrasinya. Iya, Devi kan punya Alkitab sendiri. Oke, kalau kayak gitu, sebelumnya supaya nih Devi itu lebih nyantol, kenapa sih kita tuh harus tetap membaca Alkitab? Nah, kakak punya satu lagu nih, ya? Kita nyanyi bareng-bareng ya, oke? Oke deh. Sama teman-teman yang di rumah juga. Kita nyanyi bareng-bareng ya. It's about LOVE, love. Yuk sama-sama ya. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, everlasting love. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Oke, Devi? Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never failing love. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Lausa Fide. Dan Lausa Fide sangat bersyukur bisa ketemu lagi dengan adik-adik dan bisa bercerita kepada adik-adik semua. Yuk, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai setiap kami, supaya kami juga bisa memahami apa yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, ingat gak sih beberapa hari yang lalu itu hari, khususnya tuh hari Selasa. Hari Selasa ini itu hari apa sih? Hari apa yo? Kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa? 17 Agustus. Nah, kemerdekaan Indonesia secara persisnya itu tuh tahunnya berapa sih? Hayo, 1945. Iya, jadi kemerdekaan Indonesia tuh 17 Agustus tahun 1945. Nah, adik-adik, kenapa sih bisa ada tentang kemerdekaan Indonesia? Kenapa itu kok kita bisa merayakan tentang kemerdekaan? Kenapa? Karena tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia bebas dari penjajahan negara asing, adik-adik. Jadi sebelum 17 Agustus 1945 Indonesia itu dijajah oleh negara asing. Dulu pernah dijajah oleh Belanda, tapi waktu itu sedang dijajah oleh
bangsa Jepang. Jadi, waktu tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia terbebas dari jajahan bangsa Jepang. Jadi, Indonesia sudah berdiri sendiri, bebas dan tidak tergantung oleh bangsa yang menjajah Indonesia. Nah, kalau bicara itu kan bicara tentang kemerdekaan negara ya, kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana sih dengan kemerdekaan kita sebagai manusia? Apakah kita tuh juga perlu merdeka? Apakah sebenarnya kita itu harus dimerdekakan? Pertanyaan yang mungkin adik-adik bingung. Adik-adik kayak merasa, aku nggak merasa tuh dikekang oleh papa mama, berarti kalau aku merdeka berarti aku bebas dari papa mama. Bukan seperti itu yang dimaksud. Ini adalah kemerdekaan dari dosa, adik-adik. Kenapa sih kita tuh emang perlu ya merdeka dari dosa? Jawabannya adalah iya. Karena kita itu sudah menjadi orang yang berdosa. Ingat nggak waktu Adam dan Hawa itu tidak nurut sama Tuhan? Akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Dan itu dari awal mula segalanya sampai sekarang kita itu masih memiliki natur dosa. Jadi kita akan cenderung melakukan dosa. Maka dari itu kita perlu dimerdekakan loh. Merdekakan oleh apa? Nah, kita sama-sama buka yuk Alkitab kita. Di situ ada jawabannya. Alkitab kita ini harus dibaca dan harus diteliti dengan baik, karena inilah sumber dari kebenaran itu. Supaya kita bisa tahu dari mana nih kita bisa merdeka. Kita buka sama-sama dari Yohanes 8 ayat 30. Yohanes 8 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32 saja kita bacanya hari ini ya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Jadi adik-adik juga ikut membaca dari rumah. Oke? Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Wah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang memerdekakan orang Yahudi? Kebenaran. Kebenaran apa? Di sebelumnya, ketika orang itu benar-benar menjadi muridku itu muridnya Tuhan Yesus, maka dia akan mengetahui kebenaran. Ya. Jadi misalnya nih nalarnya, kita tuh sudah menjadi murid Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus yang memberikan kebenaran itu. Kita jadi tahu tentang kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Jadi intinya semuanya adalah kebenaran itu didapatkan melalui Tuhan Yesus. Jadi ketika kita benar-benar menjadi muridnya, maka kita bisa menerima kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Jadi kita bisa merdeka ketika bersama dengan Tuhan Yesus, adik-adik, dari firman ini. Tapi adik-adik, dalam firman Tuhan ini, di bawahnya kalau adik-adik baca ya, ada orang Yahudi yang bicara sama Tuhan Yesus. Mereka seperti tidak terima dengan perkataan itu. Mereka berkata seperti ini, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Jadi adik-adik, untuk orang Yahudi, mereka itu sangat bangga terhadap dirinya. Mereka selalu menganggap diri mereka itu adalah bangsa pilihan Allah, yang dilihat oleh Allah. Dan memang benar itu adik-adik, memang Tuhan itu
sangat mengasihi bangsa pilihannya ini, yaitu bangsa Yahudi. Mereka ini sangat sombong adik-adik. Mereka menganggap bahwa diri mereka itu di atas dari semuanya. Mereka adalah penguasa. Padahal sebenarnya yang membuat mereka besar, yang membuat mereka itu sangat hebat, itu bukan diri mereka, tetapi karena Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka. Maka Tuhan Yesus itu seperti waktu bangsa Israel itu sepertinya waktu bangsa Yahudi itu bicara seperti itu, mungkin Tuhan Yesus agak gitu ya, oh gitu. Akhirnya Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hamba dosa, termasuk daripada mereka. Sepertinya mereka itu tidak menganggap bahwa diri mereka itu hamba dosa. Mereka menganggap diri mereka tuh suci. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan ini kepada mereka, bahwa mereka ini adalah awalnya tuh hamba dosa. Jadi tetap saja menjadi hamba yang perlu untuk dimerdekakan. Dengan apa? Melalui anaknya Tuhan. Dan mereka jadinya tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi anak Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kita bisa melihat bahwa manusia itu memerlukan Tuhan Yesus supaya bisa merdeka dari dosa. Kalau masih ada dosa, kita nggak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa untuk tetap menjadi anak Tuhan. Maka dari itu, kita harus pilih antara tetap di dalam dosa atau melepaskan dosa itu dan datang kepada Tuhan. Jadi tetap aja ada diri kita yang mau menanggalkan dosa itu dan mengenal kebenaran itu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar bahwa meskipun Tuhan Yesus itu telah mati di salib untuk kita, Dia telah mengasihi kita, tetapi ada andil dari diri kita untuk melepaskan dosa, adik-adik. Tidak bisa kita tahu Tuhan tuh sayang sama aku, Tuhan tuh menyelamatkan aku, terus aku tetap berbuat dosa. Ya nggak bisa, adik-adik. Kita tetap harus menanggalkan dosa itu. Kita yang dulunya mungkin sukanya marah-marah ke papa mama, kita urungkan niat itu dan kita mulai kurangi. Karena kita nggak mau kan jadi hamba dosa. Terus misalkan kalau ada ulangan besok tapi kita tidak mau belajar dan kita lebih memilih main game, itu juga bukan hal yang baik, adik-adik. Maka dari itu kita harus perlahan untuk melepaskan keinginan kita yang berlebihan untuk bermain game. Kita tinggalin dulu gamenya dan kita benar-benar belajar untuk ulangan. Terus kalau misalkan kita dapat nilai jelek di sekolah dan kita biasanya bohong sama mama, kita mulai harus mengurangi bohong itu. Kita harus mulai jujur sama mama. Kalau nilai kamu jelek, kalau kamu dimarahin, ya nggak apa-apa, toh kamu juga salah kan nilainya jelek. Jadi, maka dari itu kita sebagai anak Tuhan yang kenal kebenaran harusnya tidak boleh melakukan dosa. Dan kita sudah menanggalkan dosa itu. Itulah yang akan memerdekakan kita. Kita nggak lagi terbelenggu sama dosa. Kita udah bebas, adik-adik, karena Tuhan Yesus yang memberikan kita anugerah. Dan juga kita sendiri juga punya Tuhan Yesus. Gak perlu pegangan sama dosa lagi. Udah, dosanya dilepas aja. Pegangan sama Tuhan Yesus dan kita akan lepas dari dosa. Nah, begitu adik-adik. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan bagi adik-adik di rumah. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama sebelum kita selesai kita menghafal ayat ya. Oke, kita ayat hafalan dari Yohanes 8 ayat 32b. Ya, 32b ya. Yohanes 8 ayat 32b. Yaitu seperti ini ayatnya ya. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran kita gini, kebenaran memerdekakan kamu. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Oke, gampang ya. Cuman pendek aja ya. Jadi Yohanes 8 ayat 32b. Gitu ya. Yohanes 8 ayat 30b. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Gitu. Oke? Lagi ya. Yohanes 8 ayat 32b. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Yeay, udah ya, pendek banget kan ayat hafalannya. Diingat terus bahwa kebenaran itu yang memerdekakan kita. Maka dari itu kita harus tetap memegang kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan terus membaca firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita sebelum selesai kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah memerdekakan kami dari dosa. Maka dari itu Tuhan, kami mau lepas dari dosa, sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau mencintai Tuhan sepenuh hati kami dan meninggalkan dosa kami. Karena kami kenal Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami yang memerdekakan kami dari dosa. Tuhan, inilah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, dadah adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan ya sama Lausa Fide. Dah, kapan-kapan. Hehe. Nah, udah ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Devi, tadi ceritanya gimana Devi? Seru ya? Suka? Seru banget. Pada bilang apa? Jadi gimana? Kamu sekarang masih mau nggak males-malesan dengerin firman Tuhan, dengerin Nggak ibadah lagi. online, nyanyi? Nggak kan? Oh iya. Iya, karena ini sumbernya Devi. Ini sumbernya kebenaran. Maka dari itu, kalau kita nggak ada dari kebenaran, kita bisa binasa loh. Ya kan? Devi mau kan tetap merdeka? Ya, mau. Iya, hanya oleh darah anak domba Allah yang bisa membebaskan kita. Pada itu kita sama-sama nyanyi yuk satu lagu yang kakak kenal. Satu lagu yang membuat kita ingat bahwa kita itu sudah bebas. Yeay! Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, Bebas. bebas, Bebas. bebas, Bebas. haleluya. Yeay. Sekarang kita semua udah bebas loh, adik-adik, teman-teman semuanya. Iya, Devi juga udah bebas. Oke? Oke, teman-teman sekalian. Sekarang kita sama-sama mau mengakhiri ibadah online kita ya. Tadi kita udah dengar firman Tuhan, kita sudah nyanyi bersama-sama. Tapi teman-teman jangan lupa ya untuk tetap memberikan persembahan untuk Tuhan. Meskipun di dalam online, teman-teman boleh tuh menyediakan kotak, terus dimasukkan ke dalam kotaknya, terus kumpulin sampai nanti kita bisa ibadah offline di gereja, lalu dikasih kepada Lause, kepada Semu, pokoknya semuanya kita bisa berikan dari sekarang. Jadi ditabung, nanti kasihnya nanti, oke? Untuk memberikan kepada Tuhan ya, boleh kasih titip ke mama. Kalau takut diambil semua uangnya sama adik-adik. Nah, mendingan dititip ke mama nih. Aku akan kasih contoh ya. Nah, ini punya aku nih. Nih, aku punya tabungan khusus untuk persembahan. Jadi ini ada kotaknya. Ini tabung ya, boleh apapun, boleh kotak. Kalian mau nggak punya tuh kotak tisu boleh. Ini aku pakai kayak tabung begini gitu. Aku beli gitu ya. Terus nanti tinggal dimasukin uang
tidak ada di sini dikumpulin ya, ini tidak ada isinya. Tapi kalau udah baru dipersembahkan kepada Tuhan, kepada gereja. Jadi tetap memberikan persembahan itu tetap harus ya. Nanti kita mau berdoa ya untuk mengakhiri ibadah online hari ini. Jadi mau pilih doa? Kok aku sih? Kok gak mau sih? Kan tadi Devi udah dengar tentang Tuhan. Masa Devi setelah dibebaskan, Devi gak mau melayani Tuhan? Iya Devi mau sih. kan berdoa untuk Tuhan ya? Oke. Ya? Oke deh, siap. Nah, kita sama-sama dengerin Devi berdoa ya teman-teman. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Guru Injil Vide. Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai kami supaya kami tetap memiliki hati untuk tetap beribadah dan kami sadar bahwa kami sudah bebas dan Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya amin. Nah Devi, yuk kita bilang sama-sama teman-teman di rumah. Sampai jumpa minggu depan gitu ya. Oke, kita bilang sama teman-teman. 1, 2, 3. Sampai jumpa minggu depan.